Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Riko di Riko YouTuber Amatir. Oke kawan-kawan, waktu saya ke Singapura atau ke Malaysia, yang kebiasaan-kebiasaan saya di Indonesia, di Batam, ketika melangkah ke Singapura itu otomatis hilang, otomatis itu. Seperti contoh suka ngeludah gitu kan. Pas turun dari pelabuhan Singapura itu otomatis ini mulut nggak ngeludah, ini nggak ngerokok di sembarang tempat, otomatis itu. Tapi waktu balik lagi ke Indonesia, ke Batam, itu otomatis balik lagi kebiasaan seperti itu. Begitupun orang Singapura, ketika dia biasa disiplin di sana, bertahun-tahun dia disiplin, tapi ketika dia datang ke Indonesia ya sama seperti kita, bawa motor bisa lawan arah, ya, buang sampah bisa nggak tertib seperti di negara dia. Jadi disiplin atau enggaknya satu orang itu bukan mutlak orang itu seperti itu, bukan, tapi sangat berperan besar itu peraturan di satu daerah itu. Kalau peraturan di satu daerah itu tegas, jelas, ya kan, maka orang-orangnya pun ngikut, ya. Tapi kalau satu peraturan di daerah itu nggak tegas, ya kan, kadang ya kadang enggak, habis itu ini yang ini boleh, ini enggak, seperti beda. Jadi otomatis orangnya pun karena dibedakan jadi merasa enggak adil, ya kan. Pas ditanya enggak ada penjelasan, maka seperti itu rakyatnya akan terlihat seperti itu. Walaupun kita enggak bisa pukul rata karena kita enggak tahu situasi kondisi wilayah masing-masing, kita pun enggak bisa menilai menurut apa yang kita rasa kalau kita belum betul-betul tahu satu kondisi. Seperti yang terjadi di Sulawesi, satu kepala kampung ini kena pukul sama warganya karena kepala kampungnya ini melarang sholat. Bukan menghimbau, tapi dia melarang. Apalagi perkara sholat itu ranah yang sangat sensitif, itu ranah agama. Coba kita lihat ini, ya, cuplikannya nih. Seperti itu kawan-kawan. Kalau udah rusuh seperti itu, yang nggak terlibat pun bisa kena, yang bukan jadi target pun bisa kena, yang nggak ada kepentingan pun bisa ikut. Membedakannya sudah susah. Jadi seperti itulah kejadiannya, karena bisa jadi masyarakat itu dia sudah bingung dengan aturan ini. Sebenarnya satu aturan diturunkan, ya kan, jangan seperti ini, tapi yang ini diburu, yang ini dibiarkan. Kan kesannya seperti itu, satu kelompok diburu, satu kelompok dibiarkan, seperti itu kan kesannya. Jadi karena masyarakat beranggapan seperti itu, maka muncullah hal-hal seperti yang tidak kita inginkan tadi, ya kan. Karena nggak ada penjelasan yang masuk akal. Kenapa masjid dibatasi, tapi mall dibuka?
Kenapa seperti itu? Kalau mau dijelaskan kenapa, kalau mau dijelaskan sudah banyak penjelasan, masjid bersih segala macam, ya kan, tempat pasar tuh kotor. Karena itulah aturan yang nggak jelas. Sama seperti yang saya bilang tadi itu, contoh di Bali, orang-orang luar negeri, negeri-negeri maju ya, kalau ke Bali dia sewa motor, maka otomatis dia nggak pakai helm lagi. Sudah beda dia bawa motor waktu di negara dia. Kalau dia nanti balik ke negaranya, itu aturan otomatis juga dia buat. Jadi aturan di satu tempat, ketegasan di satu tempat itu besar pengaruhnya, kawan-kawan. Seperti kami di sini, sholat Id aman dan lancar, walaupun ada himbauan dari pemerintah untuk sholat Id di rumah. Tapi di sini alhamdulillah kawan-kawan polisi, Satpol PP, Pak Camat itu penyampaiannya bijak, ya kan. Dia nggak melarang, walaupun dia datang ke satu majelis orang sedang ibadah, dia tidak melarang suruh pulang, tidak, tapi dia menghimbau. Dia ada tata cara bicaranya, ada adab berbicara. Tidak dia datang ujuk-ujuk ke satu perkumpulan orang sholat, mohon ini jemaah pulang karena sholat tidak dibolehkan di masjid. Cara bicara seperti itu bisa dipastikan akan gaduh. Sebenarnya pemerintah pun dia paham perkara itu. Karena pemerintah ini paham, maka tidak ada tindakan-tindakan tegas yang seperti itu. Dilarang, kalau dilarang begini, itu hanya simbolik. Jangan sholat di sini, kalau sholat di masjid nanti ada dendanya. Memang ada seperti itu, tapi di lapangan nggak ada, nggak diterapkan itu. Itu hanya seperti himbauan aja, himbauan, bukan benar-benar diterapkan. Tapi kalau benar-benar diterapkan, maka seperti itu tadilah jadi kacau. Karena ibadah ini sensitif, dia agama ini sensitif. Jangan melarang orang secara frontal. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nanti kalau keluar negeri, otomatis kawan-kawan pun jadi tertib, ya kan. Karena aturan itu tegas, jelas aturannya itu. Tapi nanti kalau kawan-kawan balik lagi ke daerah masing-masing, maka kebiasaan-kebiasaan yang tidak disiplin pun otomatis dia autoplay, dia istilahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi